Kekalahan Inter dari Sassuolo terasa menyakitkan bagi Stefan de Vrij. Bek Inter Milan Stefan de Vrij mengakui kekalahan dari Sassuolo dalam lanjutan Serie A terasa begitu menyakitkan bagi dirinya. Inter menerima kunjungan Sassuolo pada laga pekan ke-26 Serie A, Senin tanggal 21 Februari dini hari WIB. Pada duel di Giuseppe Meazza itu, Nerazzurri takluk dengan skor 0-2. Dua gol Sassuolo dicetak oleh Giacomo Raspadori dan Gianluca Scamacca pada babak pertama. Inter pada akhirnya tidak mampu mengejar ketinggalan hingga babak kedua berakhir. Hasil ini membuat Inter harus rela terpaku di posisi kedua klasemen Serie A. Mereka memiliki 54 poin dan terpaut 2 angka dari pimpinan klasemen AC Milan. Stefan de Vrij mengatakan kekalahan atas Sassuolo terasa menyesakkan di dada. Dia menilai timnya memulai pertandingan dengan buruk. Kekalahan yang menyakitkan. Saya tidak tahu bagaimana lagi mengatakannya, kata de Vrij kepada Inter TV. Kami mengawali dengan buruk, kehilangan bola, dan memberi Sassuolo terlalu banyak peluang untuk melancarkan serangan balik. Kami kurang rapi dan terlalu sering kehilangan bola pada babak pertama. Tertinggal 2 gol tentunya membuat segalanya menjadi sulit. Meski terasa menyakitkan, de Vrij tidak mau berlama-lama meratapi kekalahan ini. Dia mengajak rekan-rekannya untuk segera bangkit. Kami bereaksi dengan baik dan banyak menciptakan peluang pada babak kedua, tapi tidak cukup untuk memecah kebuntuan, lanjutnya. Kami akan mempelajari laga ini. Banyak sekali yang harus dianalisis dan dikaji. Kami harus bisa bangkit dengan cepat. Simone Inzaghi marah Inter Milan kalah dari Sassuolo. Inter Milan harus mengakui keunggulan Sassuolo dalam lanjutan Serie A. Kekalahan itu membuat pelatih Nerazzurri Simone Inzaghi marah besar. Inter menerima kunjungan Sassuolo pada laga pekan ke-26 Serie A, Senin tanggal 21 Februari dini hari WIB. Pada duel di Giuseppe Meazza itu, Nerazzurri takluk dengan skor 0-2. 2 gol Sassuolo dicetak oleh Giacomo Raspadori dan Gianluca Scamacca pada babak pertama. Inter pada akhirnya tidak mampu mengejar ketinggalan hingga babak kedua berakhir. Hasil ini membuat Inter harus rela terpaku di posisi kedua klasemen Serie A. Mereka memiliki 54 poin dan terpaut 2 angka dari pimpinan klasemen AC Milan. Inzaghi mengungkapkan kekecewaannya pasca laga. Dia heran melihat penampilan anak asuhnya yang terkesan meremehkan Sassuolo dalam pertandingan ini. Saya sangat kesal dengan pendekatan kami karena kami sudah membicarakannya usai laga hari Rabu, kata Inzaghi di situs resmi klub. Sassuolo sudah menang di San Siro melawan Milan dan di Turin melawan Juventus. Mereka sangat berbahaya dengan serangan balik dan kami harus berhati-hati. Inter menciptakan banyak peluang sepanjang 90 menit. Tapi, tidak satu pun bisa dikonversi menjadi gol oleh Lautaro Martinez dan kolega. Kami menciptakan begitu banyak peluang pada babak kedua, tapi tidak berhasil menyelesaikannya, lanjut Inzaghi. Kami harus menerapkan pendekatan yang berbeda, terlepas dari kualitas Sassuolo dan kenyataan bahwa mereka tampil dengan kondisi fisik yang lebih segar daripada kami. Deal. Inter Milan kangkangi AC Milan dalam perburuan bek tangguh Brasil. Meski bursa transfer musim dingin sudah berlalu, namun klub Liga Italia, Inter Milan tetap bergerak di pasar pemain. Kabar terbaru menunjukkan jika mereka sudah mencapai kata sepakat secara pribadi dengan bek Lazio, Luis Felipe, yang sempat dihubungkan dengan AC Milan. Felipe dan Inter Milan menurut laporan dari La Gazzetta dello Sport sudah setuju untuk mengurus kepindahan sebagai free agent pada jendela transfer musim panas mendatang. Pasalnya kontrak sang pemain bersama Lazio akan kadaluarsa per 1 Juli 2022. Hanya saja kesepakatan ini sama sekali belum melibatkan hitam di atas putih. Felipe masih bisa banting setir untuk bertahan di Lazio maupun menerima proposal dari tim lain andai negosiasi soal fulus dengan Inter Milan berujung kebuntuan. Dikutip dari La Lazio Siamonoi, Inter Milan sudah menawarkan paket berupa kontrak berdurasi 5 tahun plus gaji sebesar 2,7 juta euro atau 44 miliar rupiah per musim. Sementara itu Lazio hanya bisa menawarkan 2 juta euro saja. Simone Inzaghi selaku pelatih Inter Milan melihat sosok Felipe cocok untuk dijadikan backup trio back andalannya yakni Stefan de Vrij, Milan Skriniar, dan Alessandro Bastoni.
Jika salah satu dari ketiganya pergi dari Giuseppe Meazza musim depan, maka sang pemain 24 tahun pun bisa masuk ke tim inti. Felipe sebenarnya sedikit terlalu mewah untuk dijadikan penghias bangku cadangan. Sejak bergabung dengan Lazio pada 2016 lalu dari Salernitana, ex-Ituano tersebut adalah penampil reguler untuk Il Biancocelesti dengan catatan 130 pertandingan berhias 2 gol dan 4 assist. Sebelumnya dua kesebelasan asal kota mode tersebut juga sama-sama mengincar Gleison Bremer asal Torino. Hanya saja pemain yang satu ini masih harus didapatkan dengan uang yang tidak sedikit. Milan jumpa Inter di semifinal Coppa Italia, ini komentar Pioli. AC Milan akan bertemu kembali dengan Inter Milan di semifinal Coppa Italia. Allenatore Rossoneri, Stefano Pioli mengaku akan memberikan yang terbaik saat menghadapi rival sekotanya itu. Milan berhadapan dengan Lazio di perempat final Coppa Italia, Kamis tanggal 10 Februari tahun 2022 dini hari WIB. Tampil di San Siro, Rossoneri meraih kemenangan dengan skor 4-0. Olivier Giroud mencetak 2 gol ke gawang Lazio. Adapun Rafael Leao dan Frank Kessie masing-masing menyumbang 1 gol pada pertandingan tersebut. Kemenangan telak itu membuat Milan akan menghadapi Inter di babak semifinal Coppa Italia. Nerazzurri sendiri melaju ke fase 4 besar setelah menyingkirkan AS Roma. AC Milan memenangi laga kontra Inter Milan di Serie A dengan skor 2-1 pada akhir pekan lalu. Pioli pun menyambut baik duel Derby della Madonnina lainnya di semifinal Coppa Italia. Pertandingan itu akan selalu menjadi laga spesial untuk dihadapi dan sangat memicu semangat, kata Pioli kepada Sport Mediaset. Coppa Italia adalah turnamen yang sama-sama ingin dimenangi kedua tim. Kami akan berusaha memberikan yang terbaik melawan lawan yang kami tahu sangat kuat. Milan saat ini hanya terpaut 1 poin dari pemuncak klasemen Serie A Inter yang masih punya tabungan 1 laga. Pada akhirnya pekan ini, Rossoneri akan menerima kunjungan Sampdoria. Kami memulai minggu ini dengan baik, akan baik untuk mengakhirinya dengan cara yang sempurna, lanjutnya. Namun, kami harus fokus pada kesulitan pertandingan melawan Sampdoria, yang kembali ke jalurnya di bawah Marco Giampaolo dan tentu saja sudah membaik. Pioli juga membeberkan target Milan di sisa musim ini. Dia mengaku ingin membawa Rossoneri meraih hasil yang lebih baik ketimbang musim lalu. Target kami adalah melakukan lebih baik dari musim lalu, jadi kami sekarang mengumpulkan 52 poin seperti musim lalu dan memiliki peluang untuk meningkatkannya, imbuhnya. Kami tidak dapat mengontrol hasil tim lain, jadi kami hanya perlu fokus untuk meningkatkan diri kami sendiri.